Kalau kita ngomongin tentang bullying, ini adalah salah satu perilaku yang hari ini jadi sorotan banyak pihak ya, bahwa perilaku ini cukup beresiko, membahayakan dan merusak dalam tatanan sosial, terutama bullying di lembaga pendidikan atau bullying di dalam sebuah pertemanan, bullying di komunitas dan seterusnya, bahkan bullying di tempat kerja. Hari ini saya pengen ngebahas bullying dalam perspektif Islam seperti apa, biar kita sebagai seorang Muslim itu juga punya punya arah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentang perilaku kita sehari-hari. Biasanya kan bullying ini bukan hanya tentang korbannya ya, bagaimana cara dia survive, bagaimana cara dia merecovery mentalnya setelah jadi korban bullying. Tapi kita juga ngomongin pelakunya, karena ini yang jarang dibahas. Cuman sebelum itu saya pengen baca dulu beberapa komen dari teman-teman yang sudah masuk lewat respon ini. Ada yang ngomong gini, saya adalah korban bullying dari kecil dan efeknya saya rasakan sampai sekarang. Tanpa sadar ternyata dari kecil saya sudah kena gangguan jiwa. Saya tuh baru menyadarinya setahun lalu. Saya menangis berbulan-bulan karena saya merasa banyak orang yang benci sama saya. Karena selama ini saya sering marah-marah, saya takut masuk neraka. Dan menurut saya suatu saat si pembuli akan merasakan gangguan mental juga, karena sikap berlebihan itu yang akan mengganggu mental seseorang. Saya dari kecil sampai lulus SMA sering banget dibully. Saya masih ingat muka-muka mereka. Ada juga yang ngomong kayak gini. SMP aku dibully hampir 2 tahun. Sekarang anakku 2, isinya hanya khawatir bagaimana ketika anakku nanti sekolah. Apakah mereka akan diperlakukan yang dengan cara baik atau justru seperti aku, kalau ingat sakitnya ya Allah salahku apa. Bahkan yang bully sampai sekarang masih bisa bicara sama saya seolah dulu mereka bukan pelaku. Keluargaku sama sekali nggak tahu sampai sekarang. Kuat yuk semuanya. Dibully sama orang tua dan saudara sendiri. Di image-nya Masya Allah sampai sekarang nggak hilang-hilang sakitnya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah SWT, buat teman-teman yang pernah jadi korban bullying, kayaknya hampir semua kita ya pernah ngerasain dibully ya. Saya juga waktu kecil pernah dibully sih, walaupun nggak sampai trauma ya, tapi pernah dibully. Namanya kita berteman kan. Saya dulu dibully waktu SD. Pas SMP SMA udah nggak sih, SD sih pernah dibully. Kalau dibulinya secara teks sampai sekarang sih kayaknya di sosmed. Ada aja kan yang ngata-ngatain saya, yang ngomongin saya. Jadi saya paham sekali, tahu banget gimana rasanya jadi korban bullying. Terutama bullying secara verbal. Ketika saya jadi korban bullying, saya ingat siapa ya orang-orang soleh yang pernah dibully, yang pernah difitnah di dalam Al-Quran. Oh ternyata ada, siapa? Salah satunya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu pernah loh dibully gara-gara hamil gak punya suami. Dikata-katain, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, maka na abuki imra'sa'u wa makanat ummuki baghiya, dan banyak lagi kata-kata yang buruk tentang Maryam. Gimana cara Maryam menghadapi mereka? Maryam menghindari mereka dengan cara diam. Tidak meladeni ucapan mereka, tidak nge-replay teks mereka, tapi menghindar dari mereka dengan diam. Kalau ada yang harus ditabayun, klarifikasi, cukup klarifikasi, tapi jangan ladeni ucapan-ucapan itu dengan perdebatan dan pembelaan diri yang berlarut-larut. Kenapa? Karena itu hanya akan menghabiskan energi happiness kalian. Mulailah memiliki yang namanya emotional boundaries, batasan emosi, supaya kita mengontrol mana yang kita harus respon, mana yang kita nggak perlu respon. Nabi SAW korban bullying sejak beliau berdakwah, dikata-katain. Terus gimana caranya? Kata Allah, fasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap ucapan bulian mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Wazarni wal mukadzibin, biar aku yang hadapin mereka, kata Allah. Jadi disuruh tinggalin, disuruh abaikan, jangan di replay, dibaca, direspon, gak usah. Karena mereka gak penting buat kita. Jadi diamkan, tinggalkan. Kalau ternyata parah, ya tabayun, klarifikasi, udah gitu tinggalkan. Jangan berlarut-larut. Itu yang saya coba lakukan, itu yang dilakukan Sayyidah Aisyah di dalam surat An-Nur, yang dilakukan Sayyidah Maryam di dalam surat Maryam, yang dilakukan Nabi di dalam banyak surat, khususnya surat Al-Muzammil. Itu perintah Allah loh. Kata Allah kepada Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan
faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yaum insiya. Diam aja, jangan direspon wahai Maryam. Sayyidah Aisyah juga kayak gitu, diam di rumah Abu Bakar ketika difitnah selingkuh. Nabi Muhammad, kata Allah tadi surah Al-Muzammil, tinggalkan mereka. Jadi teman-teman para korban bullying, kita sama, saya tahu perasaan kalian. Kalau bullyingnya di sosial media, saya udah kenyang dengan itu, jadi saya cukup tahu gimana rasanya. Sehingga saya bisa katakan salah satu cara terbaik menghadapi bullying verbal adalah tinggalkan mereka, diam, dan jagalah batasan personal boundaries kita. Dalam Islam, perilaku bullying itu termasuk di antara perilaku jahiliyah. Dulu pernah ada seorang sahabat namanya kalau nggak salah Abu Ayyub ya. Waktu dia lagi ada masalah dia lagi sebel lah sama seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah yang kita kenal. Gara-gara lagi sebel sama Bilal, Abu Ayyub itu ngata-ngatain Bilal pakai nama ibunya. Dia bilang, ya bnatas sauda, wahai anak perempuan hitam, kata Abu Ayyub. Akhirnya Bilal kan sedih ya dikatain kayak gini. Ini kan bullying secara verbal kan. Bilal sedih, terus dia nangis, dia pergi. Orang-orang lapor ke Rasulullah, bukan Bilal yang lapor, orang lain. Terus Abu Ayyub dipanggil sama Nabi marah, terus Nabi bilang, inna fika syai'un min jahiliyah. Wahai Abu Ayyub, kamu itu masih seperti orang jahiliyah, kamu tuh masih berperilaku seperti jahiliyah. Ini menunjukkan betapa Nabi itu keras ya terhadap perilaku bullying ya. Sampai beliau mengatakan perilaku bullying itu adalah syai'un min jahiliyah. Salah satu di antara ciri-ciri orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa? Orang toksik. Orang jahiliyah itu apa? Orang primitif. Orang jahiliyah itu apa? Orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi sangat aneh kalau di dunia pendidikan orang-orang yang terpelajar malah masih ngebully kepada adik kelasnya, kepada temannya, kepada orang yang mungkin dianggap cupu di antara mereka. Padahal kan orang yang educated kan, orang jahiliyah itu nggak educated sebetulnya. Jadi teman-teman, pertama dalam Islam bullying itu adalah perilaku jahiliyah, orang yang tidak berpendidikan, orang yang toksik, orang yang terbelakang ataupun orang-orang yang primitif. Yang kedua, Nabi juga pernah bilang kayak gini, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau hari ini tangan kita belum bisa menyelamatkan teman-teman kita di sosmed karena komen kita, ketikan kita, berarti kita belum sah keislamannya. Kita belum diakui Islamnya sempurna. Kenapa? Orang lain belum selamat dari jari-jari kita atau belum selamat dari lisan kita. Harusnya muslim itu bukan sekedar yang pakaiannya Islami. Apalagi di zaman sekarang yang manipulatif, banyak orang pakaian yang Islami ternyata dia penjahat. Jadi jangan hanya sekedar packaging doang yang kita perbaiki. Coba perbaiki yang lebih real. Salah satunya adalah selain hati kita, perilaku kita. Kalau mau jadi muslim, jangan cuma tunjukin packagingnya, tapi tunjukinlah kamu itu orang yang gak pernah nyakitin orang lain, baik secara lisan maupun secara tangan. Itu muslim yang sejati itu. Kalau lisan dan tangannya masih ngomongin orang lain, masih komenin orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, berarti kamu tuh cuman muslim packaging. Dan tahu nggak muslim packaging itu apa julukannya di dalam Al-Quran dan hadis? Munafik. Karena orang munafik itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi dia cuman packaging doang iman, kelihatan penampilannya menarik, tapi ternyata perilakunya, hatinya, pikirannya semuanya kufur. Itu namanya orang munafik. Jangan sampai kita jadi orang munafik karena lisan kita, karena jari kita. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran, Allah menasihati orang-orang beriman. Kata Allah gini, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok di antara kalian merendahkan atau menghina kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi orang yang atau kelompok yang direndahkan itu lebih
baik daripada mereka yang merendahkan. Kan sekarang banyak kelompok A merendahkan kelompok yang lain, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain masuk neraka, bla bla bla. Padahal mereka sama-sama ahlu sunnah, sama-sama beribadah, sama-sama punya referensi ulama, tapi saling merendahkan. Atau satu supporter bola merendahkan supporter bola yang lain, satu SMA merendahkan SMA yang lain, satu komunitas merendahkan komunitas yang lain, satu grup merendahkan grup sebelah yang lain. Apalagi satu netizen yang pro kemana merendahkan netizen yang lain yang pro kemana misalnya. Jadi kita tuh lupa ya bahwa jangan-jangan kita yang sok suci, yang sok bagus, yang sok baik ini gak lebih baik dari mereka yang kita bicarain loh. Dan itu kata Allah, bisa jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala nisa min nisa, janganlah sekelompok perempuan merendahkan sekelompok perempuan yang lain. Kenapa? Karena mungkin perempuan ini lebih emosional ya. Jadi di antara mereka tuh saling membicarakan. Jangan, kenapa? Bisa jadi geng perempuan yang dibicarakan itu, yang direndahkan itu lebih baik daripada geng perempuan yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang buruk, janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang menghina. Mengatakan mereka dengan bahasa-bahasa apa, mencoret-coret wajah mereka, ngelingkarin muka mereka, bla bla bla. Apa ini? Katanya kita ikut sunnah, tapi kok kita berperilaku seperti perilaku jahiliyah. Kalau kita ikut sunnah harusnya kita tunjukin dong akhlak Nabi dan akhlak sunnah. Bukan justru mengklaim diri kita yang paling mengerti Al-Quran dan hadis, tapi kita akhlaknya akhlak jahiliyah seperti Abu Jahal and the gangs. Nah, jadi kita ada tantangan nih sebagai seorang mukmin muslim, tunjukin dong akhlak muslim, tunjukin dong akhlak mukmin. Anak-anak muda muslim yang belajar di SMA, SMP, kita sebagai bangsa atau kaum muslimin di Indonesia paling gede. Kalau masyarakat kita belum bisa menghidupkan surat Al-Hujurat ayat 11, berarti kita belum menjadi masyarakat mukmin, belum menjadi masyarakat muslim, baru yang mengaku muslim. Karena nanti di halaman berikutnya di surat Al-Hujurat, Allah menyindir orang-orang yang mengaku mukmin. Qalatil a'rab, kata orang Arab Badui, artinya orang-orang terbelakang nih, orang-orang jahiliyah. Amanna, kami telah beriman, kata Allah, kalian belum beriman. Kenapa? Karena ternyata mereka masih suka bullying, masih suka menghina Nabi dengan kata-kata penyihir, pembohong, orang gila, laki-laki mandul, bla bla bla. Itu perilakunya mereka. Jadi siapapun di antara kalian yang membuli temannya, keluarganya, sahabatnya, orang lain yang beda kelompok, berarti kalian adalah orang yang masih mengikuti perilaku Abu Jahal dan kawan-kawannya yang mengatakan Nabi dengan kata-kata yang buruk. Bertobatlah dan jadilah muslim, bukan hanya packaging tapi muslim dengan akhlak yang terbaik. Semoga nasihat ini bisa membuat kita lebih hati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam mengetik, sehingga akhirnya kita menjadi muslim yang salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Selamat semua orang dari lisan dan tangan kita. Allahu a'lam.